selamat pagi sahabat Miraset ya. Jadi kita akan update mengenai perkembangan dari data ekonomi di dalam negeri, yaitu yang dirilis oleh Bank Indonesia di hari Jumat lalu, yaitu eh, posisi cadangan devisa Indonesia. Jadi langsung di slide satu mungkin. Jadi memang terjadi penurunan dalam 2 bulan berturut-turut ya untuk posisi cadangan devisa di bulan Mei itu tercatat mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 4,9 billion dan posisinya itu di 139,3 miliar ya dari 144,2 miliar. Jadi kalau kita lihat mungkin ini merupakan posisi terendah dalam 5 bulan terakhir. Kalau berdasarkan dari pengumuman ya dari rilis dari BI, ini merupakan penurunan untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan juga adanya peningkatan kebutuhan likuiditas falas di perbankan untuk memenuhi atau seiring pertumbuhan atau pemulihan ekonomi yang masih terus berlanjut ya. Namun kalau kita lihat juga memang ini tidak disebutkan oleh BI ya bahwa ini juga merupakan sepertinya dibutuhkan atau penurunannya terkait dengan adanya kebijakan stabilitas dari Bank Indonesia yang mengingat adanya volatilitas yang cukup tinggi selama bulan Maret ya. Jadi penurunannya cukup signifikan ya. Jadi untuk yang pertama untuk pembayaran utang luar negeri dan peningkatan kebutuhan falas oleh perbankan dan yang ketiga mungkin itu akan ada pengaruh dari kebijakan stabilitas yang dilakukan atau yang biasa kita kenal dengan intervensi ya untuk menjaga stabilitas rupiah ya. Jadi seperti ketahui mungkin langsung next di slide 2 volatilitas sepanjang bulan Mei itu mengalami peningkatan ya di mana hal ini disebabkan oleh adanya ketidakpastian terkait dengan negosiasi debt ceiling di Amerika Serikat dan juga adanya spekulasi ya berubahnya perkiraan dari market ya adanya adjustment berdasarkan data-data yang keluar sepanjang di bulan Mei ya terutama data data inflasi inti di Amerika yang ternyata lebih tinggi dari perkiraan yang menimbulkan ekspektasi bahwa akan ada lagi kenaikan. Sebelumnya pasar memperkirakan tidak akan lagi kenaikan, kemudian berubah menjadi perkiraan kenaikan di bulan Juni. Namun saat ini posisinya sendiri, pasar memperkirakan bulan Juni ini akan stay dan di bulan Juli kemungkinan akan naik. Jadi ini juga akan kita lihat ya Bu, untuk tahun ini untuk minggu ini akan ada besok itu ada FOMC meeting yang akan menentukan suku bunga dan juga guidance mengenai pergerakan suku bunga kebijakan di Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan. Jadi hal ini menimbulkan spekulasi ya uh, dolar itu mengalami penguatan ya terlihat dari indeks dolar itu selama bulan Mei naik 2,6% month on month ya. Dan di antara negara-negara, di antara mata uang negara-negara maju itu antara lain Japanese yen yang mengalami pelemahan sebesar 2,2% secara month on month. Jadi rupiah juga terpengaruh ya kemarin itu di bulan Mei ditutup di level 14.993 per US dollar yang merupakan pelemahan bulanan pertama dalam 3 bulan terakhir ya pelemahannya sebesar 2,2%. Jadi ini yang kita lihat menjadi salah satu penyebab adanya penurunan cadangan devisa. Next. Ya kalau kita lihat secara umum memang pelemahan rupiah ya di bulan Mei itu bukan disebabkan oleh kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung memburuk, namun memang lebih disebabkan oleh faktor global ya yaitu adanya ketidakpastian mengenai debt ceiling dan juga adanya spekulasi terkait dengan ketidakpastian akan arah suku bunga di Amerika Serikat ke depan. Namun kalau kita lihat ya di tengah krisis utang di Amerika Serikat yang memicu peningkatan yield dari US Treasury, imbal hasil untuk SBN baik tenor 2 tahun dan 10 tahun itu masih trennya masih terus mengalami penurunan ya. Jadi setiap sepanjang bulan Mei di tengah kenaikan US Treasury yield
Untuk SBN tenor 2 tahun dan 10 tahun itu masing-masing turun ya. Untuk 2 tahun turun 53,7 basis point, sementara untuk yang 10 year itu turun 16,2 basis point. Jadi posisinya di akhir Mei itu 5,65% ya untuk yang 2 tahun, sementara untuk yang 10 tahun itu sudah ditutup di bawah level 6,4%. Next. Jadi ini juga didukung oleh arus modal asing yang masuk ya, masih terjadi inflows baik di bonds maupun di equity, meskipun eh, total arus modal asing masuknya terutama untuk equity itu tidak sebesar di bulan bulan April. Namun masih terjadi inflow masing-masing sebesar 6,7 triliun ya di bond market ya, atau sekitar 450 juta dolar ya. Sementara di equity itu masih ada inflow 1,7 triliun atau sekitar 112,7 juta US dollar ya. Jadi di tengah ketidakpastian dan volatilitas market, sebenarnya ini merupakan suatu hal yang cukup positif untuk Indonesia ya, meskipun agak sedikit menurun. Jadi memang disupport oleh kondisi ekonomi Indonesia yang masih cukup stabil ya, cukup baik ya, baik dari pertumbuhannya masih cukup tergolong tinggi dibanding negara-negara lain, dan inflasinya juga sangat manageable ya. Jadi di mana inflasi sudah kembali berada di target Bank Indonesia. Next. Ya, jadi memang kalau lihat ke depan untuk bulan Juni ya, sepertinya kemarin itu setelah adanya persetujuan dari debt ceiling, volatilitasnya mungkin akan menurun ya. Cuman memang kita lihat masih ada spekulasi seputar eh, The Fed ya, masih banyak ekspektasi bahwa The Fed masih akan naik di bulan Juli. Kalau untuk FOMC meeting besok itu masih akan tetap bertahan di 5 sampai 5,25% ya. Jadi kalau dari kami sendiri memang meskipun core inflation-nya itu mengalami kenaikan, namun ke depan kita perkirakan akan relatif melandai. Eh, Mungkin hal ini akan disebabkan karena adanya pelemahan atau perlambatan ekonomi yang kemungkinan akan terjadi di Amerika. Karena yang pertama adalah kondisi likuiditas di sistem finansial yang semakin mengetat. Kemudian kalau kita lihat adanya kuantitatif tightening yang dilakukan oleh The Fed ya. Jadi sepanjang 1 tahun mereka menaikkan suku bunga, mereka juga melakukan kuantitatif tightening ya, atau menurunkan eh, kepemilikan atas surat-surat berharga sebesar kurang lebih hampir mencapai 600 billion US dollar ya. Jadi ini menyebabkan pengetatan likuiditas, dan hal ini kemungkinan akan menyebabkan adanya terjadinya resesi di Amerika Serikat. Next. Jadi memang yang memicu spekulasi masih akan adanya pengetatan di Amerika Serikat, yang pertama itu adalah inflasi inti yang masih lebih tinggi dari ekspektasi. Kemudian yang kedua adalah data ketenaga kerjaan atau pertumbuhan tingkat tenaga kerja di Amerika Serikat di bulan Mei yang lebih baik dari ekspektasi. Tapi kalau kita lihat sebenarnya secara tren sejak tahun 2022 lalu itu sudah mengalami penurunan ya. Jadi memang sudah menuju ke arah yang benar. Sementara untuk tingkat pengangguran juga di bulan Mei mengalami kenaikan menjadi 3,7%. Average hourly earnings juga trennya memang sudah mulai menurun. Jadi kalau kita lihat tanda-tanda adanya perlambatan ekonomi di Amerika Serikat itu sudah mulai terlihat. Mungkin memang tidak secepat yang diharapkan oleh market ya, sehingga market itu masih memperkirakan akan ada kenaikan. Namun kalau dari kami memperkirakan masih akan tetap dipertahankan di bulan Juni dan di bulan Juli, dan kita posisi atau prediksi sampai dengan akhir tahun akan tetap berada di 5,25% karena ada tanda-tanda terjadi resesi di Amerika Serikat. Namun demikian, memang level 5,25% ini masih akan tetap bertahan sampai dengan akhir tahun, tidak seperti yang sebelumnya diperkirakan oleh market, yaitu akan ada penurunan di semester 2 atau kemungkinan di bulan September.
Jadi ke depan kalau kita lihat memang masih besok pasar masih akan menunggu keputusan The Fed, dan yang lebih penting adalah sinyal ya atau direction atau guidance yang diberikan setelah adanya pengumuman keputusan terkait dengan suku bunga kebijakan ya, dan mungkin di bulan Juni ini The Fed ini akan kembali merilis dot plotnya ya, atau konsensus dari anggota FOMC terkait dengan perkiraan atau prediksi data-data ekonomi Amerika Serikat ke depan, termasuk juga suku bunga ke depan. Ya, jadi kita perkirakan minggu ini akan cukup banyak ya rilis data ekonomi. Ya. Selain itu dari Indonesia juga akan ada rilis eh, data neraca perdagangan yang kita perkirakan masih akan tetap mencatatkan surplus cukup besar. Jadi ini juga akan bisa menopang pergerakan rupiah. Demikian mungkin dari saya, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih, selamat pagi.